mafiaat, bakal hilang gula itu terusut atau ketemu. Nah ini kok bahannya, tapi diwarnanya menurut itu udah sulit tau orang berarti itu malah hilang. Ini mau kok ini luar provinsi mana ya? Kita pikir provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur. Baik, sekarang yang keempat, kebaikan dunia akhirat. Yang keempat kata beliau adalah kasbul halal. Kita membatasi diri usaha, bisnis, pekerjaan hanya yang halal. Pokoknya antum tancapkan betul, antum jangan kepencut, jangan kepengin, jangan terpesona dengan hasil besar. Kalau di situ racetok atau caranya orang bener atau orang halal. Pokoknya jangan terpesona investasi bodong, apa transaksi pakai riba atau jual beli yang ada unsur tidak jelas, ada jual beli sistem memaksa atau jual beli pokoknya sih bener loh. Itu nek antum nekat sampai terpesona dengan cara-cara sih bener, itu barokahnya dicabut oleh Allah Ta'ala, sehingga usaha selancar apapun, duit sebanyak apapun, maka hasil akhirnya bangkrut. Karena ini saya berani sumpah dari Allah nih, ya sopolongi usaha dengan cara yang tidak benar atau sumbernya dengan cara yang haram, hasil akhirnya mesti bangkrut. Walaupun lancar, walaupun tidak pernah ditipu orang, walaupun dagangannya habis. Kenapa? Karena barokahnya dicabut oleh Allah Ta'ala. Tapi kebalikannya, usaha walaupun sepele, walaupun kita rami tayani atau usahanya kayaknya itu ramu itu bisa jadi bolak-balik ditipu, tapi ini caranya benar dan dia tidak melakukan model yang haram, maka hasil akhirnya mesti cukup ya, karena halal, dan halal itu dibarokai oleh Allah Ta'ala. Ada hadisnya itu masalahnya, saya berani ngomong ini karena ada patokan barunya nih. Nabi mengatakan nih dalam hadis, perlu catat ya di sini. Apa kata Nabi? Ma min rajulin yata'awalu, kata Nabi, ma min rajulin aksaru minar riba awil haram ila kana akhiruha illa filatiha. Bukanlah manusia yang dia transaksi bisnis dengan cara riba atau cara yang haram, batil ya, maka hasil akhirnya mesti bangkrut. Anu lihat usahanya nganggo riba, ambek lancare motor, walaupun dodolan ini entek terus toh, tapi hasil akhir mesti bangkrut. Nek ada toko, buka tokonya rame, habis itu kok kemudian ngerti sepi, ngerti belum tikar, itu mesti modalnya korban. Rata-rata menunggu. Terus antum lihat usaha, walaupun kita sepele, tapi tetap awet, kok cukup, dan diutang, itu mesti halal itu. Saya punya teman, ya, dia kerjaannya sama kayak saya keliling-keliling taklim itu, ya. Cuman dia tambah keliling-kelilingnya itu dodol some. Karena aku kelilingnya orang bawa some, karena kan ya taklim ya bawa some. Bahkan kalau isi taklim orang bawa some itu percobaan itu, masya Allah, anaknya 10. Ceritanya tentang ini. Saya nikah lagi siji, saya cacat siji, kemudian saya mondok patah, kemudian dia mau pengen uang tua juga, satu ibunya sama istrinya, berarti satu rumah, totalnya 13 orang. Itu yang mau Pak Kabir, jadi saya kita tambah putu, berarti dirokui 14. Karena anak mantu yang nunggu, berarti 15. Pun berdino 5 gangui, 45 piring, padahal itu ngerti dodolnya suming, piring, konek-konek, kaya mulai cukup bisa modoki anak anggota. Terus ini saya cerita demi Allah nih, saya cerita saya ngalami sendiri. Saya pernah ngisi taklim itu di Tawangmangu sama di salah satu hotel. Itu acaranya masyarakat tanpa riba. Pesertanya mantan-mantan manusia pembisnis yang digebuki riba. Ada salah satunya itu ya pegawai kepala bank konvensional, dia itu sudah hampir bunuh diri karena dia terlilit utang riba sampai miliaran. Akhirnya ya dia tobat, kemudian tobatnya itu ya setelah dapat hidayah, pokoknya ngobrol sama itu komunitas itu, kemudian dia tobat, akhirnya utangnya lunas. Caranya waktu hasil dijual, itu rumah perlu, mobil papat, motor, pekarangan, semuanya dijual, habis, ya utangnya lunas, 2 miliar itu lunas.
tapi dia langsung habis dari gelandangan radio pokok. Terus dia cerita, sekarang alhamdulillah harus gue koma terus balik lagi alhamdulillah. Walaupun orang pakai supir tapi dia cerita kalau tahun ini. Ini yang menarik ini Pak. Dia itu cerita gini, saya itu kerja di bank konvensional itu 12 tahun, istri saya 10 tahun. Saya kepala bagian, gaji saya di atas 15 juta, istri saya di atas 10 juta, sama tunjangan macam-macam. Itu kalau per bulan saya nggak pernah kurang dari 35 juta. Nggak punya anak, nggak punya anak. Bayangkan, itu dia cerita terus gini, saya pengen kira-kira itu duit itu menguapnya kemana ya? Kalau saya tiap bulan dapat 35 juta, nggak punya anak, tapi kalau duit itu habis, selama kerja saya 12 tahun pada kemana ya begitu ya? Nah mau saya ngomong ke sebagai riba, baru kayak hilang yang tak ya karena ada unsur riba. Kenapa? Karena kamu itu diperangi Allah SWT. Aku ngomong itu masalah kalau istobat, istobat tak ngomongin itu udah show itu ngomongin istobat kalau kita jelas ke sisa lah. Makanya Pak, itu juga kita berusaha lancar yang ngobrol, walaupun itu anak, duit segitu banyak itu hilang sampai itu karena ya memang dimusnahkan oleh Allah Ta'ala. Dalilnya Allah mengatakan yang menghapur riba wa yurbis sadaqah. Allah bangkrutkan riba dan Allah akan kembangkikan sedekah. Maka orang itu usaha seperti dibarengi sedekah walaupun sedikit mesti cukup dibarokai dikembangkikan tambah sedikit. Makanya gini, orang itu rajin sedekah awalnya berkurang, awalnya tapi habis itu berkembang tambah sedikit gitu. Tapi nek riba pokoknya pertama wah sangar mobil terus ya laku teh Masya Allah saya pastikan itu dia alhamdulillah aku yang batin itu udah ngerti setoran ini kebentuk ini badok umum ini mulai apaan dia gitu ya. Makanya rasa itu bedong suki biasa mulai. Yang terakhir, ini sebelum terakhir, sebelum lagi 10 seberapa? Kan sampai 10 kilo lah. 10 seberapa tadi? Nah, saya tambah dulu. Ini ada keterangan dari Ibnu Qudamah tentang 6 syarat supaya bisnis akun itu barokah. Ada itu di kitab Mukhtasarnya ini. Ada kajian kitab di Tamang itu ibu-ibu sana. Nah ini kebetulan kok materi itu saya jadi kalian ini. Jadi antum para usaha apapun bisnis apapun itu ben berkah ada 6 syaratnya. Pertama Pak, ala yudhilluhan sehatihi. Jangan sampai bisnisnya itu merampas kesehatan. Misalnya sampai sakit digotong, kemudian lembur sampai nggak terpenuhi. Ini ada akhirnya kesehatan dikorbankan demi kekayaan. Bahkan kekayaannya muncul langsung stroke, kemudian kekayaannya digunakan buat tebus kesehatan. Bahkan kesehatannya ditebus duit entek mati ya. Duit kalau tahun itu yang boleh duit, bahkan duit melumpuh, terus stroke terus tebus sehat. Duit entek mati. Yang kedua, Allah yudhiyul an waktihi. Jangan sampai bisnis itu menghabiskan semua waktunya. Jadi awal itu membagi waktu siang ada 6 jenis, malam ada 5 jenis. Itu nggak boleh kemudian malam untuk kerja, waktu tahajud ya kerja, pada subuh ya kerja, kemudian sebelum duhur ya tetap kerja. Itu kalau antum lihat nggak ada sahabat kok malam itu kerja itu nggak ada. Malam itu mereka membagi waktu ada 5, pada maghrib sampai isya itu mereka nggak tidur jam berapa dengan keluarga, pada isya tidur, ada waktu sahur, ada waktu subuh menunggu. Nek waktu siang itu waktu kerjanya itu antara duha sampai duhur, ada yang melanjutkan duhur sampai asar. Tapi nggak ada waktu pada subuh kan sahabat atau kemudian kerjamu nggak ada. Ya, makanya jangan sampai pekerjaan itu menghabiskan semua waktu kita. Kan ada orang-orang kaya itu dia kerjanya itu hampir 20 jam aja itu full menurut kita ini Pak. Ini saya cerita apa adanya. Orang kaya di kampung saya itu rata-rata kerjanya itu Masya Allah sampai di atas 15 jam. Coba bayangkan berangkat ke pasar jam 1:30 malam. Lalu kemudian sampai pasar, kan pasarnya aduh ada Pacitan orang. Itu pasarnya subuh sampai sana. Dan kemudian dia dagang sayur sampai duhur. Habis itu dia pulang sampai pasar Tawangmangu asar, selesai asar. Nah, habis itu
dia pulangan sampai menjelang maghrib mungkin jam 4:30. Habis itu pulang sampai rumah nonton dagangan sampai maghrib, gak ada maghrib baru selesai. Habis itu barisan geletak tidur sebentar jam 1:30 bangun berangkat lagi ke pasar subuh duhur yang mau pulang sampai mau asar pulang ke maghrib nonton ke isya baru itu turun langsung hilir berangkat lagi kayak gitu terus. Insyaallah tidak pernah bisa menikmati hasilnya, tidak pernah sholat di rumahnya, tidak pernah. Itu tuh barokahnya kan. Yang ketiga Pak, ya syarat bisnis itu barokah itu Allah yudhiku anhakun dorihi, tidak boleh merampas hak yang lainnya, haknya istri, haknya anak. Makanya jangan sampai bisnis itu sampai anak waktu untuk ditemani nggak bisa, untuk jajan bareng istri aja nggak bisa, untuk nyambangi orang tua aja nggak bisa, sampai untuk istirahat diri sendiri aja nggak bisa. Maka semakin banyak statusnya, maka semakin banyak haknya itu Pak. Misalnya saya itu suami dari beberapa satu istri ya, itu berarti istri punya hak. Bapak dari 6 anak berarti anak punya hak. Kemudian takdir dari 17 ponakan berarti ponakan saya punya hak. Kakak dari 6 adik berarti adik saya punya hak. Anak dari ibu berarti ibu saya punya hak. Kemudian juga pokoknya haknya banyak banget. Kemudian dari RT berarti RT nya punya hak. Ini tuh. Jangan sampai pekerjaan itu terus haknya anak, istri, ponakan, adik, ibu, bule, nah itu dilalaikan semuanya, itu dituntut nanti kira-kira itu. Ya. Kemudian yang kelima ini ya syarat bisnis barokah itu ala yudhibu anta'atillah, tidak sampai bisnis itu melalaikan ketaatan kepada Allah. Karena ayatnya latul itu umur merawat hukum nanti terilah. Jangan sampai ya usaha bisnis melalaikan kamu dari zikir, berarti dari ibadah. Mau sholat ngasih apa canda, hubung ngaji ini terus. Kemudian yang kelima, yakunu fihi minal ma'asi. Jangan sampai bisnisnya itu ada unsur maksiat di dalamnya. Misalnya bisnis berlancar menggunakan ledis untuk menarik dagangannya. Kan ada loh dodol jamu apa ayu akhirnya bojone sing kok dodol kowe wae pun sing dodol mana aku dodol ora pakai payu nyelo ning nganggo nek dodol jamu aja nganggo jubah ngono kuwi kudu gede-gede nek iso digawe kok bokat-bokat wong lanang bangsa garangan-garanganmu dan terpesona itu walaupun laris kayak gitu tuh barokahnya hilang itu karena ada unsur maksiat di dalamnya. Nah yang terakhir apa? Mayakul minadzulmin, tidak boleh ada unsur kedoliman. Misalnya bohong, nipu, memaksa, palsu, itu dolim. Gitu ya. Nah yang terakhir kebaikan dunia akhirat yang kelima kata Imam Syafi'i adalah berubasul takwa, selalu memakai pakaian ketakwaan. Seorang itu bertakwa itu hanya berapi tapi orangnya serapi coba antum lihat. Sebenarnya kok sehat, sakit aja orang bertakwa tetap baik. Kan gini, takwa itu intinya hidupnya itu nggak neko-neko. Takwa itu kalau menurut Ibnu Mas'ud, ayyukan wala yusor. Ada perintah taat, dia tidak maksiat. Ada larangan ditinggal berhenti, dia tidak nekat. Yang ketiga ayyuskar wala yukar, ada nikmat disyukuri, tidak gugur. Kemudian ada musibah sabar wala yaskar, tidak bersurah. Kemudian ayyukan wala yusar, dikir, tidak lupa. Coba aku perhatikan. Mau pernah menurut lagi ada nikmat syukur, musibah sabar, ada ketaatan jalani, ya orang syukur, kemudian ada musibah sabar, dosa istighfar, udah api kabeh menguripi pasangan pena, syukur melarat, semua taat maksiat. Lah kalau kita sabar ketika dapat musibah, syukur ketika dapat nikmat, kemudian istiqomah ketika taat, kemudian istighfar ketika dosa, zikir tidak pernah lupa, orang pena urip yang lebih juga. Makanya Allah memberikan jaminan luar biasa itu. Orang bertakwa itu kabeh dimudahkan urusannya. Wa may yattaqillah yaj'al min ba'di amrihi yusra. Terus yang kedua, jaminan bertakwa. Wa may yattaqillah yaj'al lahu furqana. Orang bertakwa itu dikasih peling untuk bisa membedakan benar salah. Kalau ini ketakwaannya bagus, Pak. Itu lagi nonton mungkin ngerti kira beres ini. Kalau ini kita rapi ini. Nah, kira bener ini. Jadi susah kapusan. Orang itu gampang dihapusi.
uang itu rapatnya bertakwa berarti ini. Karena orang bertakwa pilihnya aja jalan firasatnya itu jalan. Itu uang itu kita akan beres nih. Walaupun kita juga apa jenggot ini kita berarti manuli penipu ini ngerti dia ada pembeda itu rapi itu benar ngerti Pak. Terus ini kehebatan orang bertakwa kan semua yang dia lakukan diberi pahala. Wa may yattaqillah yu'tihi lahu ajra. Wah, urusannya diberi pahala. Berapa orang bertakwa itu wah diberi pahala. Meleknya, tidurnya, ojo kok misalnya kita sedekah jajan berapa gitu saja. Itu kalau orang bertakwa itu berpahala loh. Atau beli sate, beli soto di tangan dewe itu ternyata dinilai pahala karena orang bertakwa kalau dia makan itu niatnya untuk menguatkan fisiknya dalam ketakwaan sehingga makan dinilai pahala. Terus dia misalnya beli baju, orang bertakwa beli baju ya juga sholat, ibadah, beli motor orang bertakwa itu yang berdukung ibadah. Makanya orang bertakwa itu semua duit yang keluar nilainya pahala kabeh. Beli motor, ganti ban, ganti oli, beli baju, beli apa aja itu semuanya pahala. Makanya aku kalau ingin jadi mendapat kebaikan di akhirat itu, lima ini praktekkan, tidak ada susahnya itu. Terus mau apik terus, enak terus, gitu ya. Nomor satu tadi apa? Paham agama. Yang kedua lah kita merasa cukup terus jiwa ini, ya, nggak usah tamak, nggak usah rakus. Terus yang ketiga antum membatasi betul-betul menjaga tidak menyakiti orang lain, surah bakal tersakiti nanti. Terus antum membatasi usaha pekerjaan hanya yang halal, jangan terjerumus dalam yang haram. Terus antum selalu memakai pakaian takwa. Jadi takwa itu dipakai terus gitu loh, bukan takwanya pas banyak orang nanti sendirian, ketakwanya hilang. Nah itu yang bikin kita nggak bahagia karena menampakkan soleh ketika banyak orang, tapi ternyata jadi preman ketika sendirian. Nah itu maka limanya tuh praktekan, nah dijamin bahagia dunia akhirat. Setengah 11 ya sudah lewat waktunya, saya mohon maaf kalau banyak kekurangan. Silakan kalau ada pertanyaan saya akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Harapannya sudah ada beberapa halaman. Ini kan waktunya 1 jam lebih sedikit, dan ya 1 jam lebih sedikit, tapi durasi waktunya cepat. Jadi yang mungkin yang dicatat itu berhalaman-halaman. Ya untuk berikutnya mungkin ada sesi tanya jawab bertanya dari ibu atau dari bapak-bapak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Mukarram Ustadz Helmi yang Ustadz Yusuf Helmi yang ganteng terus kata Nabi Yusuf. Alhamdulillah, Masya Allah luar biasa ilmu yang disampaikan oleh beliau tentang menggapai kebaikan di dunia ini. Ini Ustaz, saya kan sudah berumur ini ya sedikit berat ya, sudah 50 lebih. Kemudian tanggungan anak itu juga di pondok ada 3, belum lagi yang lainnya. Kemudian masalah kerjaan, karena umur segitu sebenarnya teman-teman yang jadi bos itu karyawan, karena syaratnya di Indonesia kan nggak harus 35 dan sebagainya, ya, akhirnya otomatis nggak bisa seleksi ataupun untuk menjadi karyawan lagi. Kemudian yang pertama adalah bagaimana untuk mensiasati kebutuhan dunia yang kita tahu sekarang pondok-pondok kan lagi kadang agak kejam ya. Jadi kalau telat berapa bulan atau berapa hari sudah peraturan ini itu, kemudian harus istilahnya ya beres untuk menyikapi apakah
kondisi seperti saya ini. Dan yang kedua, sekarang ini malah taklim yang apa itu luar biasa yang sampai 20.000 di Jawa Timur itu, apakah termasuk taklim itu yang mengikuti syahwat ataupun memang bagiannya ustadznya, gusnya itu begitu. Jadi karena dari Indonesia mungkin datang karena sampai di pematang sawah, sampai di galengan, sampai naik orang dan sebagainya. Dan itu yang kami sampaikan. Dan mungkin lagi ini kadang kita taklim itu kan alas-alasan ataupun kadang saya prihatin teman-teman kita itu nggak kayak dulu lagi. Jadi taklimnya sedikit ataupun kurang, apakah mungkin muslim saya mungkin banyak kegiatan, banyak taklim juga di mana gitu. Jadi apakah kita selalu nggak bisa-bisanya untuk mengingatkan ataupun mengajak ataupun siapapun untuk mengikuti ataupun taklim yang ilmu kayak ini. Jadi itu dah. Terima kasih. Itu warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pertanyaannya. Ada 3 pertanyaan, Pak. Jadi kalau ada 3 pertanyaan mungkin satu penanya itu juga langsung jadi jawab dulu satu. Pertama, masalah kondisi keadaannya yang bisa mencapai. Ya. Jadi tadi nomor 1 itu intinya kaitan dengan untuk memenuhi kebutuhan dunia, ya. Ini kan kita mesti butuh kerja. Jadi yang disampaikan kan itu. Jadi untuk kebutuhan mereka. Nah ini saya perlu sampaikan konsep rezeki dulu, ya. Pertama bahwa rezeki itu tidak mesti harus kerja. Ada rezeki itu ya, dengan pintu yang Allah sebutkan, ada memang dengan makasih usaha kita. Ada rezeki itu ya lewat nikah, itu juga ada. Dia nggak punya duit mau beli tanah di Tamang, nggak bisa, terus untuk berjuang Tamang untuk lemah kalau lain ini yang disebutkan harus buat duit. Ya. Atau misalnya ada rezeki yang lewatnya silaturahim, itu juga rezeki lancar itu dengan barokah silaturahim itu, ya. Misalnya kita mau beli ban sejak dulu nggak jadi bahasa silaturahim yang boleh konco sih. Kalau ban itu tidak saya kenal itu kurang tidak bermahon, tidak sebetulnya itu larang loh. Terus ada rezeki itu lewat kebajikan, berbuat baik. Kemudian rezeki yang itu dikalkulasi nilainya jauh lebih banyak daripada kita kerja mungkin sampai